Siapa? Aku tanya? Oh, aku tanya. Kenapa dia? Oh, oke. Sebelum mulai ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa gimana? Terima kasih. Kita akan mereview dulu mengenai materi sebelumnya ya. Sebelum ini kita belajar tentang KD apa nih? Sebelum ini sistem peredaran darah. Nah, di sistem peredaran darah itu kita belajar tentang apa aja? Peredaran darah kecil dan besar. Kemudian golongan darah, komponen darah, kelainan, betul ya. Kemudian fungsi darah juga ya. Ada yang masih ingat fungsi darah itu apa aja? Sebagai alat transportasi, mentransportasikan oksigen dan nutrisi, betul ya. Kenapa sih nutrisi itu didapat dan disalurkan ke sel yang lain untuk mendapatkan apa? Energi, oke. Nah, hari ini kalian sudah sarapan semua? Ada yang belum sarapan? Kenapa melewatkan sarapan? Terlambat buru-buru ya? Iya, menurut kalian sarapan itu penting nggak? Penting. Nah, sekarang saya tanya lagi, apa sih gunanya untuk kita makan tuh untuk apa sebenarnya? Menghasilkan energi untuk sehat, daya tahan tubuh gitu ya. Terus ada nggak syaratnya makanan yang kita makan tuh harus seperti apa? 4 sehat 5 sempurna. Tapi apa? Kandungan gizi yang baik, gizi seimbang. Terus makanannya harus apa nih? Porsinya seimbang. Yang terpenting adalah makanannya harus higienis ya. Ya, jangan asal makan aja gitu ya. Jadi harus higienis. Ada yang tahu nggak kenapa kita harus makan makanan yang seperti itu? Biar nggak? Iya, betul. Jadi kesehatan kita tergantung apa yang kita makan gitu ya. Oke. Terus sarapannya pakai apa nih yang udah sarapan? Sandwich, nasi, roti, terus susu, ayam, nasi sama telur, macam-macam ya. Nah, menurut kalian makanan yang kalian makan tadi pagi gitu ya, mengandung nutrisi apa aja sih yang kita butuhkan? Karbohidrat, protein, vitamin, lemak. Luar biasa. Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang nutrisi yang tadi kalian sudah sebutkan, gitu ya. Supaya apa, ada yang tahu nggak manfaat kita belajar ini untuk apa? Untuk mengetahui kandungan nutrisi yang ada di bahan makanan supaya kita lebih mensyukuri ya. Mensyukuri kita sudah dikasih suatu sistem pencernaan dan kita sudah dikasih organ tubuh yang lengkap, sehingga kita harus menjaganya dengan makan makanan yang baik. Oke? Nah, hari ini kita akan belajar tentang makanan dan sistem pencernaan pada manusia. Sebelumnya saya sudah share ya materi, kemudian FAPD, rencana pembelajaran yang sudah saya share di GCR. Sudah diintip-intip belum? Sudah ya? Oke, bagus. Nah, hari ini tujuan pembelajarannya kita ada 4 nih. Yang pertama, nanti kalian mengidentifikasi zat-zat pada bahan makanan beserta peranannya. Kalian sudah bawa ya bahan makanan dari rumah? Sudah. Nanti kita akan mengidentifikasi. Yang kedua, kalian akan menghitung energi yang dihasilkan oleh zat makanan dan kecukupan energi seseorang. Kemudian berikutnya, kalian akan membuktikan dengan melakukan uji zat makanan yang kalian bawa. Benar nggak ya? Yang bahan makanan yang kalian bawa itu mengandung karbohidrat, protein, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, kalian nanti akan menyajikan laporan hasil uji zat makanan yang terkandung dalam berbagai jenis bahan makanan melalui berbagai media presentasi sesuai dengan bakat dan minat atau gaya belajar kalian. Konsep hari ini yang akan kita pelajari ada 3 ya. Ada nutrisi pada makanan,
ketiga di situ adalah audiovisual kinestetis, yang kelompok 4 kinestetik, dan yang kelompok 5 adalah visual kinestetik. Ya, sekarang silakan kalian bergerak ke kelompoknya masing-masing. Ada yang mungkin naik motor dan lain sebagainya. Oke, ayo Rio, bergerak. Oke, sekarang kalau sudah sedikit relax, sekarang kita uji konsentrasi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Belajar Indonesia pasti bisa. 257 pasti bisa. Tahukah kamu isi piringmu menentukan kesehatanmu? Biar kamu di Sabang atau di Merauke, perhatikan porsi idealnya ya. Untuk sajian sekali makan, dari setengah piring, 2/3-nya sayuran, 1/3-nya buah. Dan setengah piring lainnya, 1/3 lauk pauk, dan 2/3 makanan pokok. Makanan sehat itu mudah kan? Gunakan pangan lokal di sekitarmu. Ini isi piringku. Ada yang sudah pernah dengar atau mungkin sudah pernah nyobain sate bandeng? Boleh Hasan berbagi rasanya kayak gimana Hasan? Rasanya manis gurih gitu. Manis gurih ya? Oh oke. Kamu suka nggak? Suka Bu. Suka. Oke. Yang lain belum pernah ya? Nah nanti kalian nyoba ya. Oke. Sekarang yang kalian lakukan adalah yang pertama kalian berpikir, kemudian yang kedua lain. Ya, saya sudah sediakan di depan kalian ada kertas kosong. Kemudian saya kasih waktu nih 7 menit untuk membuat peta konsep ya. Peta konsep yang isinya adalah zat atau gizi yang terkandung pada bahan makanan tersebut. Nah, sekarang berarti kegiatannya adalah share ya. Siapa yang mau men-share hasil pekerjaannya? Oke, Salwa, silakan. Sini, boleh. Ya, coba ditunjukkan kalau kamu sudah buat bagaimana mind map-nya. Oh, oke. Sekarang coba di-share ke teman-temannya. Ya, jadi teman-teman, saya menemukan ada setidaknya 6 kandungan nutrisi yang dapat kita temukan dalam tubuh. Yang pertama dan paling utama adalah karbohidrat. Umumnya ditemukan pada makanan pokok seperti nasi putih, nasi merah, sagu, dan roti. Fungsinya antara lain adalah sebagai sumber energi utama kita dan untuk membangun tenaga dan metabolisme. Kemudian yang kedua adalah protein. Umumnya ditemukan pada lauk pauk, bisa lauk pauk yang hewani atau yang dari tumbuhan, berfungsi untuk membangun sel. Yang ketiga adalah lemak. Sama seperti protein, lemak umumnya ditemukan pada lauk pauk, namun khususnya berupa daging atau olahan minyak seperti gorengan. Lemak ada dua macam, yang pertama yang jenuh dan yang tidak jenuh. Dan fungsi lemak antara lain adalah sebagai penyimpan cadangan makanan. Jadi ketika kita kelaparan contohnya, maka tubuh pertama mengambil energi dari karbohidrat, apabila habis maka nanti diambil dari lemak. Inilah fungsi cadangan makanan yang saya maksud. Dan yang kedua adalah apabila kita memiliki lapisan lemak dalam tubuh kita, maka kita akan lebih tahan dalam keadaan dingin karena ia berfungsi sebagai lapisan penebal yang menghangatkan. Yang keempat adalah vitamin. Terdapat 2 jenis vitamin dalam makanan. Yang pertama adalah vitamin yang larut dalam air dan yang kedua vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air contohnya adalah vitamin C. Jadi apabila tidak ada batasan untuk mengkonsumsinya karena nanti akan dikeluarkan melalui urin. Dan yang kedua adalah
vitamin dalam lemak seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Itu harus kita batasi karena tidak seperti vitamin C yang bisa keluar lewat urin. Vitamin-vitamin A, D, E, K ini tersimpan dalam lemak. Nah, vitamin-vitamin sendiri bermacam-macam fungsinya tergantung vitaminnya, seperti vitamin A untuk mata. Kemudian ada mineral. Mineral yang paling terkenal adalah mineral yang kita dapat dari susu, yaitu kalsium. Kalsium sangat penting untuk proses pembuatan tulang. Dan yang terakhir adalah air, umumnya ditemukan pada makanan berbuah atau buah-buahan. Air merupakan salah satu fondasi utama tubuh kita karena tubuh kita tersusun dari 70% air. Oke, luar biasa. Boleh yang lain ditunjukkan hasil pekerjaannya ke temennya. Wow, luar biasa ya. Tuh, 7 menit kalian bisa buat mind map. Oke, good, bagus. Oke, tapi silakan dikumpulkan ya, Bu Dewi ya. Selanjutnya, silakan perwakilan kelompok untuk mengambil alat-alat dan bahan untuk praktikum yang ada di sebelah kiri kalian. Ya, saya akan menjelaskan tentang apa-apa kegiatan ya. Jadi nanti segala aktivitas kalian sudah dituliskan di LKPD. Jadi kalian ikuti saja seluruh aktivitas yang dituliskan di LKPD. Oke? Nah, yang pertama, sebelum nanti kalian melakukan praktikum, yang pertama kalian eksplor lebih dalam dulu. Kalau tadi kan hanya sekilas ya tentang nutrisi yang ada di bahan makanan. Silakan nanti melalui sumber informasi yang sudah saya berikan di LKPD-nya. Silakan nanti kalian scan barcode beberapa materi yang kalian sesuaikan saja dengan gaya belajarnya. Kemudian nanti kalian tuliskan hasil eksplorasi konsepnya dan kalian tentukan dulu identifikasi masalah dan hipotesisnya. Oke? Dalam waktu kurang lebih mungkin 10 menit saja ya. Setelah itu baru kalian mengumpulkan data. Nah, data ini dikumpulkan dari kalian melakukan pembuktian uji bahan makanan.
buat vlog, boleh buat apa lagi, infografis, kemudian poster dan lain sebagainya. Dan mari kita refleksi pembelajaran hari ini. Kira-kira menurut kalian bagian yang paling menarik dari pembelajaran tadi bagian yang mana? Yang mana yang paling menarik? Coba di kelompok ini bagian yang paling menarik yang mana? Ketika apa? Ketika praktikum. Oke. Kemudian kalau ini praktikum juga ya. Oke. Ada yang lain mungkin? Ya nanti. Ya dari kelompok saya sih kita sepakat yang paling menarik itu menghitung AMB sih Bu. Oke, menghitung AMB, status gizi, terus mengerjakan tantangan tadi ya? Iya betul. Oke, bagus. Nah, menurut kalian lagi, penting nggak mempelajari materi ini? Penting. Oke, sepakat ya. Kemudian tantangan apa yang masih kamu temui setelah pembelajaran yang tadi kalian lakukan? Yang masih kalian temui, ini tantangan kayaknya saya harus lebih maksimal nih untuk memahami materi ini. Itu materi yang mana? Oh, status gizi ya? Oke, yang lain? Yang kira-kira menurut kamu saya harus lebih konsen nih di materi ini. Bagian apa? Struktur apanya? Oh, oke, struktur mulunya maksudnya. Ya, ada lagi? Jumlah kalori yang dibutuhkan ya? Oke, bagus ya. Menurut kalian, kalian sudah menemukan ada lagi tantangan yang ditemui. Kira-kira untuk mengatasi tantangan itu apa yang harus kalian lakukan? Supaya tidak menemui tantangan itu lagi. Mempelajari materi lebih lanjut. Oke, boleh. Terus? Belajar, baca-baca lagi. Mengaplikasikannya pada kehidupan nyata. Oke, bagus. Menerapkan pola hidup sehat dan aplikasi di kehidupan nyata itu yang terpenting ya. Jadi bukan hanya teori tapi kita menerapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, oke. Gimana hari ini kalian sudah siap untuk melakukan proses? Siap. Siap ya. Oke. Jika ada kendala, kita prosesnya akan memakai kuis. Jika ada kendala, silakan kalian langsung duduk di bangku yang belakang ya. Itu saya sudah siapkan kertas manual. Nah, saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada 11 yang sudah sangat antusias hari ini ya, sudah sangat antusias hari ini mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi nanti mudah-mudahan di pertemuan berikutnya tetap semangat seperti ini ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Abu Yazid, Kepala SMA 2 Kota Tangerang Selatan, akan menyampaikan testimoni tentang supervisi Bu Dewi sebagai pengampu pelajaran biologi.
hasil supervisi yang saya laksanakan bahwa ketika Bu Dewi melaksanakan pembelajaran di kelas itu luar biasa, dimulai dengan apa yang telah dicatat dalam RPP, pelaksanaan rencana pembelajarannya, mulai kegiatan awal, kemudian kegiatan inti sampai kegiatan penutup, dilaksanakan sesuai dengan harapan, sesuai dengan aturan ataupun rencana tersebut. Karena itu, selain itu juga metode-metode yang dilaksanakan, media-media yang digunakan itu sesuai dengan harapan dan sesuai dengan pembelajaran masa kini dan pembelajaran yang diharapkan yang berpihak kepada siswa. Dalam hal ini adalah kurikulum Merdeka. Karena itu harapannya ini adalah harapan yang sangat berarti, harapan buat Bu Dewi mudah-mudahan kedepannya lebih hebat lagi dan lebih mantap lagi dalam pembelajaran, dan diharapkan semua guru bisa melaksanakan pembelajaran yang seperti yang dilaksanakan oleh Bu Dewi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Sindifa. Saya Nadira Masya Ramadhani. Saya Samuel Arthur Kaduntu. Saat pembelajaran biologi tadi, Ibu Dewi menggunakan sistem pembagian gaya dan minat belajar, sehingga kita bisa belajar dengan kondusif sesuai dengan minat dan gaya belajar kita. Sumber belajarnya juga terdapat dari berbagai bidang. Contohnya yaitu pemutaran video yang menarik, serta penjelasan melalui PPT yang interaktif, lalu ada juga pengerjaan kuis, dan juga melakukan praktek secara kelompok dan menulis LKPD. Nah, selain itu juga kita juga disuruh untuk melakukan ice breaking. Nah, tadi juga Bu Dewi ngasih kita soal tantangan yang soal itu sangat menantang nih. Seru dan menantang. Seru, jadi mengasah pikiran kita. Gitu. Sama tadi kita juga melakukan uji coba zat dilakukan di laboratorium tentang nutrisi yang terkandung dalam suatu makanan. Pokoknya seru banget ya belajar biologi hari ini. Iya, beda. Oke, sepertinya sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Gamal dari kelas 11 MIPA 7. Dan saya Saljuita dari 11 MIPA 7. Pada kesempatan kali ini kami berdua ingin memberikan suatu testimoni mengenai pembelajaran pada hari ini, dan itu sudah dibagi berkelompok sesuai dengan gaya belajar kita. Yang dimana menurut saya itu suatu hal yang menarik dan juga efektif. Kita belajar sesuai dengan teman-teman kita yang sesuai dengan gaya belajarnya. Kebetulan saya mendapatkan gaya belajar dengan audiovisual kinestetik, yang dimana teman-teman saya juga memiliki gaya belajar yang sama. Dan itu kelompok itu juga sudah diberi materi di GCR sehingga pembelajaran menjadi efektif. Yang dimana kita sudah mempelajari pelajaran-pelajaran yang akan dipelajari pada hari ini, semalam atau kemarin. Kemudian pada saat tengah pelajaran kita melaksanakan praktikum yang sangat bermanfaat karena kita jadi mempelajari lebih lanjut mengenai materi yang sebelumnya kita cari konsepnya, kemudian mengaplikasikannya secara langsung. Buat saya yang paling menarik adalah kita mencari tahu mengenai status gizi kita sendiri serta mengukur kecukupan kalori orang lain. Dan menurut saya ini sangat penting karena kita jadi tahu porsi seimbang yang seharusnya kita konsumsi dalam sehari. Intinya pembelajaran pada hari ini tentunya ada menariknya, ada serunya, ada menantangnya juga ada. Terutama sangat berpengetahuan dan informatif. Iya, itu dia. Saya rasa itu saja testimoni dari saya dan sahabat kita. Belajar Indonesia pasti bisa.